jodoh kita nggak ada yang tahu ya kan. Terus kalau misalnya memang di depan mata udah ada yang cocok gitu ya, kenapa nggak diseriusin aja gitu loh, karena ya memang udah cocok aja sih, intinya itu sih. Dia tahu semuanya, dia tahu tentang semua masa lalu gue, dia tahu keluarganya juga tahu semuanya segala macam, dan dia yakin kalau misalnya kenapa dia mau sama gue sekarang ya karena dia percaya, dia serius juga, dan dia juga selama beberapa bulan ini punya perubahan juga dari sisi gue, jadinya ya apa ya mungkin dia salah satu orang yang membantu gue juga di saat gue di bawah, di saat gue sedang banyak masalah apa segala macam. Dia selalu support, dia selalu tetap di situ walaupun banyak yang bilang oh ya gini ya gitu ya apa segala macam, tapi dia nggak dengerin. Dan dia juga bisa dibilang tidak peduli dengan omongan-omongan orang di luar sana gitu, dan keluarganya juga mendukung dan support sekali. Sebuah kabar mengejutkan datang dari aktor ganteng Andrew Andika. Dilansir dari akun Instagram pribadinya, mantan suami Tengku Dewi itu memamerkan foto buku nikahnya bersama sang istri di depan Ka'bah. Pengumuman ini langsung menarik perhatian publik. Bagaimana tidak, Andrew sendiri diketahui baru saja resmi bercerai dari Tengku Dewi pada bulan Desember tahun lalu. Seakan tidak ingin berlama-lama menyandang status duda, Andrew langsung melamar Vio pada bulan Juli kemarin. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Andrew dan Vio terkait tanggal pernikahan mereka. Yang jelas saat ini keduanya masih menikmati bulan madu sambil menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Dia jadi kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 10-an pas ulang tahun, pas kebetulan ulang tahun juga. Kan udah pacaran lumayan lama ya, beberapa bulan, terus akhirnya kayak ya udah pengen ke jenjang yang lebih serius lagi, jadinya ya ini aja memberanikan diri untuk tunangan lah sama pacaran sekarang. Udah jalan 6 bulanan lah sekarang. Udah pacarannya kurang lebih udah 6 bulan, terus udah gitu kayak ya udahlah, udah cocok juga, frekuensi juga, deket juga. Akhirnya kayak ya udah nggak ada yang perlu tunggu lah gitu loh. Akhirnya kayak ya udah kita berencana untuk tunangan dulu. Dia juga pernah melewati pernikahan yang gagal juga, terus dia punya anak yang seumuran juga sama anak gue, jadinya ya kita lebih banyak curhat di situ lah, kita sering ngobrol apa segala macem, dan akhirnya cocok ya udah kebetulan udah ketemu semua keluarga semuanya segala macem, udah diobrolin juga kalau misalnya punya niat baik gitu. Jadi ya tinggal tunggu tanggalnya aja sih. Move on dari masa lalu mungkin lebih ke ini ya, lebih ke pengen melanjutkan hidup aja lah gitu loh. Mungkin apa yang udah terjadi terus udah selesai juga semuanya, jadinya kayak oh ya udah toh udah nggak gue tipikal orang yang nggak terlalu suka sendiri juga, jadi ya mungkin emangnya kalau misalnya memang udah ada yang cocok ya kenapa nggak punya niat untuk ke jenjang yang lebih serius aja. Karena kalau misalnya orang-orang pacaran lama juga buat apa gitu. Baik orangnya, dia baik, terus dia perhatian juga, dia ngurusin, terus dia bisa dia tipikal pekerja juga, tapi dia perhatian juga sama keluarga gitu. Jadi ya bisa dibilang mantep lah. Nah itu dia, karena kita punya masa lalu yang sama, terus kita juga cocok juga ngobrolnya, mungkin dari situ ya akhirnya kita lebih milih kayak oh iya ya memang kita lebih banyak curhat, dan kita cocok aja gitu dari ngobrolnya cocok. Jadi ya itulah, jodoh kita nggak ada yang tahu ya kan. Terus kalau misalnya memang di depan mata udah ada yang cocok gitu ya kenapa nggak diseriusin aja gitu loh, karena ya memang udah cocok aja sih, intinya itu sih. Kabar pernikahan Andrew dan Vio ini ternyata sudah diketahui oleh Tengku Dewi. Melalui akun Instagram pribadinya, mantan istri Andrew itu langsung memberikan pesan menohok kepada Andrew dan Vio. Kamu memilih berpisah karena kamu tahu mereka sudah memiliki tempat ternyaman dan bahagia. Meninggalkan memang sulit, tapi bertahan untuk sesuatu yang tidak benar jauh lebih menyakitkan. Kamu bertahan demi anak-anakmu, kamu bertahan untuk menjaga keluargamu tetap bersama, karena kamu merasa itu yang terbaik. Kamu mencoba berbagai cara untuk berhasil,
Tapi hati kecilmu mengatakan akan lebih hancur apabila anak-anakmu bisa merasakan kalau ibunya tidak bahagia. Pada akhirnya kamu menyadari anak-anakmu akan lebih bahagia dengan 2 rumah yang bahagia daripada 1 rumah yang isinya kesedihan. Kenyataannya adalah kamu mengutamakan anak-anak kamu untuk tidak tinggal di rumah yang penuh ketegangan, kebencian, dan kemarahan. Kamu menyayangi dan mencintai dirimu sendiri. Artinya, kamu sangat menyayangi dan mencintai anak-anakmu. Anak-anak cuma butuh ibu yang bahagia, bukan ibu yang statusnya sudah menikah. Sembuhkan dirimu, lepaskan, dan jalani hidup yang pantas untuk kamu dan anak-anakmu. Setiap waktu adalah sebuah kesempatan, dan kamu bebas menentukan arah dan persepsi baru tanpa peduli dengan masa lalumu. Bayangin deh, kalau kamu harus bangun setiap hari tanpa rasa cemas, melihat masa lalu dengan tujuan dan tidak menyesali, merasa bahagia, tenang, dan jauh dari rasa takut. Coba tanya sama orangnya aja deh langsung. Aku pengen tahu jawabannya. Kalau misalnya ada orang baru, ya aku nggak pernah tahu gimana. Tapi untuk kayak buru-buru pengen dapet pacar atau itu kayak belum. Dia tahu semuanya, dia tahu tentang semua masa lalu gue, dia tahu keluarganya juga tahu semuanya segala macam, dan dia yakin kalau misalnya kenapa dia mau sama gue sekarang ya karena dia percaya, dia serius juga, dan dia juga selama beberapa bulan ini melihat perubahan juga dari sisi gue. Jadinya ya ya mungkin dia salah satu orang yang ngebantu gue juga di saat gue di bawah, di saat gue sedang banyak masalah apa segala macam. Dia selalu support, dia selalu tetap di situ walaupun banyak yang bilang oh ya gini ya gitu ya apa segala macam, tapi dia nggak dengerin. Dan dia juga bisa dibilang tidak peduli dengan omongan-omongan orang di luar sana gitu loh, dan keluarganya juga mendukung dan support sekali. Pernikahan diam-diam Andrew Andika dengan Violentina seakan kembali menegaskan hubungan Teguh Dewi dan mantan suaminya itu kembali memanas. Pasalnya, perilaku mesra Andrew bersama Vio saat bersama anak-anaknya memunculkan reaksi keras dari Teguh Dewi. Hal itu dipicu atas perilaku keduanya di masa lalu. Kekecewaan Teguh Dewi ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Andrew Andika dianggap lalai menunaikan kewajibannya dalam memberi nafkah kepada anak-anaknya. Padahal dalam putusan pengadilan, Andrew diwajibkan membayar nafkah sebesar 20 juta rupiah per bulan kepada kedua anaknya. Konflik yang terjadi dengan mantan suaminya itu membuat Teguh Dewi semakin tegar dalam menjalani kehidupan yang baru. Berjuang demi kebahagiaan Ehsan dan Zeya yang masih butuh banyak perhatian dan kasih sayang dirinya sebagai orang tua. Oh enggak ada. Kan dia duluan yang ngeblok WA babysitter saya. Saya nggak pernah melarang nggak ketemu sama anak. Semuanya jelas kok, ada buktinya. Jadi terakhir obrolannya bukan tentang anak, terus dari pihak bapaknya yang ngeblok sendiri gitu loh. Jadi saya nggak bisa komunikasi juga sekarang. Kan biasanya lewat babysitter ya. Saya juga nggak mau menghilangkan kebaikannya dia, tapi maksudnya di sini kan awalnya bukan masalah nafkah tadinya, jadi merembet kemana-mana kan. Iya ya udah kalau gitu gantian aja coba. Sekarang anak-anak di gua, ya kan gantian aja anak-anak di gua, terus udah gitu dia sendiri gitu. Lihat aja kegiatan dia seperti apa gitu. Anak-anak sama dia pun dia masih tetap sempet-sempetnya bisa keluar negeri, masih sempet-sempetnya bisa operasi, masih sempet-sempetnya apa segala macam gitu. Jadi ya udah sekarang gantian aja, coba aja anak-anak di gua gitu. Apakah gua kompeten untuk ngurus anak-anak atau enggak? Ya silakan kalau misalnya kayak gitu nggak apa-apa. Tapi setahu gue di undang-undang selama selalu memberikan setiap bulan berapapun itu semampunya, ya itu udah menjadi hak nafkah juga. Bahkan ada yang sampai ke oh ya udah yang penting nafkah selalu hadir, nafkah selalu ada, nafkah selalu memberikan perhatian gitu kan. Jadi kayak banyak bentuk nafkah gitu loh di hukum Indonesia ini gitu. Yang penting dia selalu ada, yang penting dia selalu hadir gitu. Jadi menurut gua bukan cuma soal uang sih gitu. Mungkin bisa jadi barang, mungkin bisa jadi tanggung jawab, segala macam. Jadi sangat luas sekali. Jadi kalau misalnya dia nuntut
uang apa segala macam, nah itu uangnya buat siapa gitu. Anak-anak juga masih kecil kok gitu, mereka tidak membutuhkan uang. Mungkin setelah mereka SMP mereka bisa punya rekening sendiri, bolehlah kita berbicara tentang itu, dan mungkin gue akan bisa langsung kasih ke anak-anak gitu, apa yang gue harus kasih ke anak. Kriminalnya, tapi yang pasti tidak sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan agama 20 juta. Nah, kalau misalnya kita berpikir logis, oh yang penting saya kasih tanggung jawab saya meskipun tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak sesuai dengan putusan. Nah, jadi artinya kenapa dimintakan 20 juta itu? Karena memang Dewi menganggap bahwa itu adalah batas biaya yang minim untuk kebutuhan seorang anak. Sekarang posisinya di Bali, jadi harus kerjaan masih banyak di Jakarta. Kalau untuk yang entertain ya, jadi kayaknya mau nggak mau ya harus tega, karena sekarang kan udah jadi single mom juga gitu kan, harus dibiasain lah anak-anak. Tapi setelah aku jalanin, anak-anak kayaknya juga udah mulai ngerti sih. Kalau dibilang berat pasti berat, karena kita aja ibaratnya ibu rumah tangga, nggak ngapa-ngapain ngurusin anak aja itu riwehnya aja udah kebayang ya, dari fisik segala macam. Apalagi anak aku tuh masih di bawah 5 tahun semua ya, satu masih balita, justru butuh perhatian, butuh segala macam. Tapi jadinya ya apa ya, aku baru menyadari ternyata jadi single mom tuh hebat sih. Menurut aku bisa 2 peran sekaligus ya, jadi ibu, jadi bapak juga, terus bagi-bagi kalau misalnya harus kerja gitu loh. Tapi aku percaya semuanya itu pasti ada jalan keluar gitu loh, bisa diatur lah. Sukanya ya karena ngelihat anak-anak itu tumbuh kembangnya, ternyata dengan aku sendiri aja yang membesarkan mereka juga, kayak anak aku yang kecil itu gembul